Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Poco udah mulai panas lagi nih kayaknya nih. Setelah kemarin ngerilis Poco C40, nah sekarang gilirannya seri M. Seri M terakhir itu yang rilis secara resmi di Indonesia adalah Poco M4 Pro. Nah sekarang penerusnya seri M udah siap untuk rilis lagi. Cuma gue nggak tahu, ini masuknya penerusnya Poco M3 atau penerusnya Poco M4 Pro. Nah, ini adalah Poco M5. Gue rasa sih penerusnya Poco M3 ya. Nah, tapi kira-kira apa aja nih hal baru yang ada di Poco M5 ini? Yuk, kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Lanjut bahas Poco M5. Oke, yang pertama adalah bagian desainnya dulu ya. Nyadar nggak sih kalau Poco seri M itu punya sebuah ciri khas atau identitas visual yang cukup kuat. Mulai dari Poco M3, Poco M3 Pro, Poco M4 Pro, sama Poco M5 ini juga punya sebuah identitas visual yang cukup kuat yang ada di bagian belakangnya ini. Yaitu adalah frame kamera hitam yang cukup dominan. Biarpun posisinya beda-beda ya, kayak Poco M3 sama Poco M4 Pro tuh ada di tengah, kemudian kalau yang Poco M3 Pro itu ada di samping kalau nggak salah. Nah, Poco M5 ini juga punya sebuah frame kamera hitam yang cukup dominan. Nah, bedanya kalau Poco M5 ini, dia dari ujung ke ujung frame-nya nih. Mentok dari ujung bodi ke ujung bodi. Ini agak ngingetin sama kamera barnya Pixel 6. Tapi bedanya itu, kalau kamera barnya Pixel kan cuman segaris gitu ya. Kalau ini lebih tebal sampai atas. Secara identitas visual menurut gue cukup kuat dan bisa jadi ciri khasnya Poco seri M. Kemudian buat back covernya Poco M5 ini sendiri, gue juga suka karena dia punya semacam tekstur yang kayak kulit jeruk kalau bisa dibilang. Kayak leather kulit jeruk gitu. Jadi untungnya apa? Punya back cover kayak gini, menurut gue adalah jadinya nggak gampang slip. Jadinya kalau dipegang itu lebih mantap, nggak gampang copot, nggak gampang lepas, sama jadinya anti fingerprint juga, nggak fingerprint magnet. Gue suka karena terutama buat gue pribadi, tangan gue tuh keringetan. Tangan gue keringetan, jadi kalau megang handphone yang belakangnya pakai kaca atau yang materialnya mulus-mulus gitu, gampang licin, gampang jatuh. Jadi mau nggak mau pakai case. Di bagian depan ada layar 6,58 inch berpanel IPS dengan refresh rate 90 Hz. Dengan kamera depan model dot notch. Nah, frame kiri kanannya ini menurut gue masih cukup tebal ya. Dan untuk di bagian bawah, di chinnya atau di dagunya, ini lebih tebal lagi. Nah, kalau gue merhatiin belakangan tuh, HP-HP mid-range banyak banget yang desain depannya tuh kayak gini ya. Pakai teardrop notch atau pakai dot notch, kemudian frame-nya agak tebal dan bagian bawahnya lebih tebal sendiri. Jadinya agak susah diciriin nih kalau ngelihat sebuah smartphone dari bagian depannya, karena hampir sama-sama semua secara bentuknya kalau dilihat secara langsung. Jadi kalau mau nyiriin ya, lebih baik lihat dari bagian belakangnya aja. Kemudian balik lagi ke layar. Untuk gue, layar IPS dengan refresh rate 90 Hz ini udah cukup nyaman. Cukup ya, bukan bagus banget. Jadinya untuk standar udah cukup oke untuk buat nikmatin konten-konten visual, buat main game, gue nggak nemu ada masalah. Nah, kemudian dia untuk refresh rate-nya sendiri, ini udah support 90 Hz Dynamic Switch. Tapi secara default, dia masih begitu pertama kali dipakai, dia ada di pilihan 60 Hz dulu. Jadi harus diganti kalau mau aktifin mode 90 Hz-nya. Tapi di mode 90 Hz-nya sendiri juga dia ada fitur namanya Dynamic Switch. Jadinya dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau emang lagi butuh refresh rate yang tinggi, dia akan berubah ke 90 Hz, kemudian kalau nggak terlalu butuh refresh rate yang tinggi, bisa berubah ke 60 sama ke 30 kalau nggak salah. Nah, jadinya dynamic, berubah-berubah refresh rate-nya, dan itu ngaruh ke baterai sih, jadinya akan lebih awet. Untuk audionya sendiri, speakernya masih pakai format single speaker. Nih, speakernya ada di sisi kanan bawah, dia ada di kanan bawah, dan cuma single speaker. Jelas secara output suara nggak sebagus speaker yang dual speaker ya, smartphone dengan dual speaker. Tapi enaknya ini masih punya option, dia masih punya audio jack 3,5 mm ada di sisi kiri atas.
ini bisa jadi option buat yang suka dengerin audio secara personal, jadinya ya udah tinggal colokin earphone kabel lo, earphone wired lo ke jack 3,5 mm. Bisa jadi option kalau mungkin belum punya TWS Bluetooth, masih bisa pakai earphone 3,5 mm. Oke, sekarang ngomongin performanya nih. Untuk Poco M5 ini, dia pakai sebuah chipset baru. Nah, ini menarik nih, karena chipset ini belum banyak dipakai di smartphone-smartphone lain. Dan mungkin bisa dibilang, chipset ini jadi salah satu pertama yang ada itu dipakai di Poco M5 ini. Chipsetnya adalah MediaTek Helio G99. Kira-kira gimana performanya? Gue udah nyoba main game pakai Poco M5 ini, gue buat main COD Mobile sama buat main Genshin Impact. Tapi mostly gue main di COD Mobile. Nah, selama gue main COD Mobile itu, settingan grafiknya di medium, mentok di medium, kemudian untuk refresh rate-nya bisa sampai high. Tapi untuk ngejaga kestabilan refresh rate, gue pilih di medium juga. Jadi grafik sama refresh rate di medium. Dan so far gue pakai main enak banget, nyaman banget, nggak ada masalah, nggak terasa panas juga, nggak terasa yang aneh-aneh, mulus untuk dipakai main game dengan settingan COD Mobile, untuk main COD Mobile dengan settingan medium. Gua ramalin sih MediaTek Helio G99 ini akan jadi chipset sejuta umat juga nih, kayak Helio G96, karena secara performa udah cukup bagus. Mungkin bisa jadi nih nanti developer-developer bakal nge-unlock setting-setting bisa jadi high, tapi so far sih masih belum. Tapi nggak menutup kemungkinan bakal ada update untuk setting-setting gamenya bisa dapat lebih tinggi lagi. So far sih, tapi gue pakai nyaman buat main COD Mobile, lancar-lancar. Nah, kemudian, tapi sayangnya mungkin Helio G99 ini belum support 5G, jadinya masih pakai 4G aja. Tapi untuk slot SIM card-nya sendiri, dia udah pakai 2 slot SIM card plus 1 slot SD card, jadinya bukan hybrid. Enak nih, nggak perlu milih antara pakai 1 SIM card plus 1 SD card atau pakai 2 SIM card tanpa SD card. Jadinya bisa semua masuk 2 SIM card plus 1 SD card, ports-nya nggak perlu hybrid di Poco M5 ini. Kemudian selain chipset, nilai plus dari Poco M5 ini menurut gue ada di baterainya. Baterainya pakai 5000 mAh. Gue pakai buat ngetes kemarin main game, kemudian browsing-browsing YouTube, nyari-nyari YouTube, kemudian buat sosial media dan lain-lain. Ini bisa seharian itu di malam gue cek masih sisa sekitar 30-an%. Klaimnya sih dari Poco katanya bisa sampai 2 harian, tapi prakteknya mungkin menurut gue bisa di 1,5 hari lah baru habis. Kayaknya ada faktor dari MediaTek Helio G99 ketemu sama baterai yang 5000 mAh. Jadinya chipset baru lebih irit daya, kemudian baterainya gede. Hitungannya sih lumayan irit ya, bisa sampai 1,5 hari, klaimnya sampai 2 hari. Tapi menurut gue 1 sampai 1,5 harian udah oke banget nih baterai dari Poco M5 ini. Dan yang terakhir adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri, Poco M5 ini punya setup 3 kamera, yaitu kamera utamanya, main kameranya 50 megapiksel, kemudian 2 megapiksel depth kamera, sama 2 megapiksel makro kamera. Sayangnya nggak ada ultra wide di Poco M5 ini. Kalau buat skenario pemakaian gue akan lebih banyak pakai kamera ultra wide dibandingkan depth sensor sama kamera makro. Jadinya agak sayang nih. Harusnya bisa kali nih pakai ultra wide dimasukin ke sini, tapi ya udah, langsung lihat aja hasil foto dan video dari Poco M5.
Ini kamera depan Full HD sama 30 fps. Ini hasilnya. Kalau backlight, wah agak ya, inilah kira-kira hasilnya kamera depannya ya. Overall buat gue Poco M5 ini cukup asik. Yang pertama adalah desainnya yang menarik dan berkarakter, kemudian chipset Helio G99, MediaTek Helio G99 yang menurut gue startnya cukup menjanjikan nih. Mungkin kedepannya akan banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan lagi dari Helio G99 ini. Kemudian baterai 5000 mAh, awet seharian, jadinya enak buat dipakai pergi-pergi, buat pakai jalan-jalan juga nggak khawatir baterainya habis. Nah, tapi ada nih kekurangannya tetap masih ada. Yang pertama adalah belum support 5G, jadi masih 4G, lalu buat gue single speaker nih masih ngaruh. Kalau bisa dual speaker akan lebih enak. Sama yang menurut gue cukup besar itu adalah nggak adanya kamera ultrawide di Poco M5 ini. Tapi overall sih masih oke nih. Tapi dengan catatan tergantung harganya. Nah, untuk harganya sampai gue post video ini, gue masih belum tahu nih harga resminya berapa. Tebakan gue, sekali lagi tebakannya, mungkin di antara 2,3 sampai 2,8, 2,9 tergantung konfigurasi ininya ya, RAM sama storage-nya ya. Tapi ini bakalan cocok banget nih buat anak-anak sekolah atau kuliah yang masih pengen main game, kemudian tapi juga butuh smartphone buat ngebantu tugas sekolah atau tugas kuliahnya. Poco M5 ini bisa banget jadi pilihan menurut gue ya. Kurang lebih kayak gitu untuk Poco M5 ini. Oke? Kira-kira tertarik nggak sama Poco M5? Tulis komen lo di kolom komentar ya. Oke? Sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Follow juga Instagram kita sama subscribe juga ke channel The Grid. Oke? The Grid pamit. Bye!